ada yang nengok gini, aduh, jadi dalam hati, wah parah banget sih sampai ditengok gitu. Gue ngeliat kuntilanak, terus gue juga ngeliat sempet pocong, cuman gue pocong itu yang paling gue takut, paling takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe, salam lestari. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan narasumber Resti. Apa kabar Resti? Baik. Alhamdulillah. Jadi pada malam ini Resti akan coba menceritakan tentang kisah pendakiannya ke gunung mana Resti? Pangrango. Pangrango. Nah tapi sebelum kita berangkat ke ceritanya, boleh dikenalin dulu Resti. Sehari-hari sibuk apa? Terus ngapain aja sih? Halo semuanya, kenalin nama gue Resti Yusuf. Sibukan gue lagi ngurus skripsi bang. Jadi sehari-hari kuliah ya? Iya. Nah selain itu ya nggak ada kesibukan lain? Nggak ada, lagi di skip. Nah gitu teman-teman, kalau boleh tahu nih Resti, kisi-kisinya waktu kisi-kisinya buat cerita lu kali ini apa sih? Untuk hal bisnisnya ya, itu gue ngeliat sesuatu gitu bang. Oh di Pangrango ini. Iya. Kalau boleh tahu tahun berapa itu? 2020 deh kayaknya. Oh baru tahun kemarin ya? Iya. Jadi gitu teman-teman, cerita dari Resti tentang pengalamannya ke Gunung Pangrango tahun 2020. Nah sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman di rumah jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan terima kasih juga buat teman-teman saran dan kritiknya untuk ngobrol.com. Semoga ngobrol.com kedepannya makin baik lagi. Tanpa berlama-lama kita langsung dengerin aja cerita dari Resti. Waktu itu bang, tahun 2020 gue naik ke Pangrango, itu 6 orang. Jadi 6 orang itu ada 3 cewek, 3 lagi cowok. Jadi gue itu bawa temen yang lagi haid bang. Kan gue takut tuh dalam perjalanan gitu kan, cuman ya udah deh, gue paksain aja daripada guanya penasaran. Dan di situ juga gue baru pertama naik. Akhirnya gue jalan jam 2 malam sampai Cibodas itu ya jam 5-an lah. Nah sampai di sana gue subuhan dulu tuh, gue subuhan, prepare, gue ngisi perut buat makan. Jam 6-an gue buat nyiapin naik. Packing lah ya? Iya, benar. Karena gue jalannya pagi, dalam perjalanan itu gue masih belum melihat apa-apa. Jadi dari pos 1 sampai air panas itu ya masih terang. Pas di air panas itu ya kisaran jam 5-an deh kayaknya. Kayak pas udah nyampe situ gue udah mulai merasa gak enak gitu kan. Cuman udahlah gak gue ituin, karena gue takut kan. Dari air panas itu gue mulai jalan, nyampe kandang badak, gue maghrib. Nah pas maghrib itu kan hujan posisi. Jadi gue buat berusaha ngedeketin temen gue yang lagi haid juga. Di situ udah nyampe di situ, gue hampir hipo. Gue diem kan di situ sambil gue ngontrol diri gitu. Posisi kalau hujan kan pasti hawanya makin gitu kan. Jadi di situ gue udah diem aja, yang lain pada beberes gitu kan. Tadinya kita mau naik lagi, cuman udahlah di situ aja. Posisi badan gue juga udah ngedrop, temen gue lagi haid gitu kan. Akhirnya setelah hujannya udah agak redaan, yang laki pada preparein tenda kan. Di situ gue juga yang cewek-cewek sembari masak, karena kan gue takut makin dingin, makin guanya nggak bisa gerak. Akhirnya gue bikin gerak, gue masak di situ. Dan setelah di situ udah sih gue udah agak mendingan. Nah pas udah
gelar tenda, gue kan ganti baju dulu tuh buat karena dingin kan. Nah dari situ kan udah mulai malam kan, udah mulai terasa tuh guanya. Tapi gue berusaha yang namanya gimana jangan sampai. Gue selesai gelar tenda itu mau menjelang isya deh kayaknya. Kita udah prepare, udah bersih, kita sempetin tidur dulu tuh, karena kan ya udah deh buat makan lagi ntar aja gitu. Nah pas gue tidur itu, jadi tuh kayak ada suara babi. Gue nanya, emang di sini ada hewan apa aja gitu kan? Gak ada hewan apa-apa kok. Gue kaget, oh yaudah deh, gue diem aja tuh, gue nggak mau kan. Akhirnya nanti gimana. Udah setelah itu makin malam, temen gue minta anterin ke kamar mandi. Gue anterin lah di situ karena gelap banget kan. Posisi dia udah masuk kamar mandi, gue di luar. Gue nggak mau terlalu gimana, akhirnya gue ajak ngobrol karena di situ gue juga sempet ngeliat juga kan. Cuman gue harus gimana, bingung gitu kan. Yaudah deh, gue ngobrol aja. Akhirnya gue ngobrol, tapi semakin hawanya tuh semakin gak enak. Akhirnya gue langsung bilang kan sama temen gue, lu lama nggak? Terus dia bentar lagi. Udah akhirnya gue keluar. Pas setelah gue jalan itu mau ke tenda, gue juga sempet lihat, tapi gue nggak mau berusaha ngomong gitu. Yaudah deh, gue diem aja. Pokoknya selama itu gue diem aja, lihat. Udah gue diem ngerasain sendiri gitu. Tapi akhirnya gue tahan gitu kan. Itu kisaran mau jam 11-an deh kayaknya. Gue ngeliat kuntilanak. Terus gue juga ngeliat sempet pocong. Cuman pocong itu yang paling takut. Pokoknya intinya yang gue lebih lihat tuh si kuntilanak. Selebihnya kayak ngeliat tapi gue nggak perjelas gitu ya. Tapi yang lebih perjelas itu, cuman udah dari situ badan gue tuh makin gak enak gitu. Akhirnya gue sempet bilang kan, nanya sama cowok gue nanya ada tolak angin nggak. Terus dia nanya kenapa emang, gak apa-apa, badan makin gak enak aja gitu kan. Dan di situ juga sempet kesel sendiri gitu, jadi kayak kebawa di gondok gitu. Cuman lagi begini masa ya sih gue bawa buat kesel gondok yang akhirnya nanti kebawa. Udah setelah itu pagi kan tadinya gue mau pagi banget buat muncak, cuman ngulur waktu karena kan badan gue nggak enak gitu kan. Jam 6-an deh kayaknya gue udah mulai. Di situ gue briefing buat naik, terus gue juga buat nguatin badan gue. Akhirnya kita ngumpul dulu buat berdoa buat naik. Akhirnya kita naik. Dan setelah naik, di perjalanan gue mau menuju ke puncak Pangrangonya, itu gue udah ngerasa kayak gue mual gitu kan. Gue cuman minta minum aja gitu. Nah pas di perjalanan itu gue sempet ngeliat gitu anak kecil, udah kan. Terus gue jalan lagi, pokoknya udah mau jam 7-an, jam 8-an. Gue di situ makin mual gitu kan, karena nanjak juga. Terus juga sembari gue ngejagain temen gue yang lagi haid. Udah di situ pas udah mau setengah perjalanan itu kisaran jam 9 ya, jam 8-9an lah. Itu gue udah mulai muntah tuh. Terus gue bilang kan sama cowok gue, aduh mual nih gitu kan. Akhirnya kita sempet istirahat dulu tuh, karena kan guanya udah ngerasa enak banget gitu. Udah kan, istirahat sebentar, kita lanjutin lagi perjalanannya. Tapi perjalanannya itu nggak lama dari yang gue istirahat itu. Udah mulai itu gue akhirnya gue nggak kuat, gue muntahin karena di situ tekanannya tuh kayak makin
gue nggak bisa gitu. Sampai gue bilang udah deh lu sono pada naik aja, gue sendiri di sini gitu kan. Cuman cowok gue bilang kan, masa gue tinggalin gitu kan. Terus yang lain juga pada bilang kan, enggak, udah bisa, yuk gitu kan. Makin di situ gue makin kayak badan gue makin berat gitu kan. Cuman gue mikirnya gini, masa iya sih gue nggak bisa gitu, karena gue tipikalnya juga penantang gitu. Masa iya sih gue nggak bisa, cuman kan tujuan gue di sini kan untuk muncak gitu. Nah setelah itu gue jalan, di situ temen gue sempet jalan sendiri bang. Akhirnya kita misah, kita bingung sendiri, dan posisi badan gue juga di situ lumayan ngedrop gitu kan. Akhirnya ditungguin, gue nanya ke temen-temen gue, terus sampai orang bilang nggak tahu. Jadi dia jalannya buat jalur yang orang nggak sering jalan gitu. Akhirnya pas gue jalan situ gue makin nggak enak, pokoknya gue ngerasa nggak enak. Pas udah mau nyampe puncaknya, di situ gue makin aduh, udah nyampe tapi kok masih nggak enak badannya. Terus gue ngeliat tuh bang, sempet di pohon, cuman kan gue nggak mau bilang karena dari situ gue juga udah banyak ngerepotin kan, gue muntah segala macem. Gue ngeliat dia ngeliatin gue dari gue awal baru sampai ke arah, sampai intinya gue jalan ke sana dikit, dia ngeliatin, diam aja gitu. Terus habis gitu gue nggak mau ngeliatin karena posisi badan gue juga udah nggak enak. Udahlah, daripada gue kenapa-napa. Jadi itu nenek-nenek mukanya ya lumayan sih, rada serem gitu. Cuman makanya dari itu gue nggak mau lihat, udah pokoknya gue nggak mau lihat. Nah pas gue udah nyampe Mandalawangi kan lumayan gerimis tuh, cuman kadang udah nggak lagi gitu kan. Udah akhirnya kita buat istirahat dulu di situ, kita makan, kita foto-foto. Itu di situ nyampe situ kisaran jam 12-an, jam 1-an siang. Nah pas gue setelah foto-foto itu kan gue sempet sama cowok gue ke mata air itu kan. Gue bilang ngapain kesono, jangan gitu kan. Nah pas dia ngambil air itu di posisi airnya kan agak kesanaan kan. Gue sempat ngeliat di situ anak kecil, cuman udah deh jangan gitu. Akhirnya gue berusaha namanya buat ngedeketin cowok gue itu biar gue nggak sendirian gitu kan. Akhirnya gue deketin, pas dia kan masuk ke yang mata airnya itu, soalnya dia di situ mau bikin video kan. Nah di situ pas dia lagi ngevideoin gitu tuh ada sosok gitu, tapi gue gak terlalu gak terlalu ngeliatin banget lah, tapi dia tuh kayak ngeliatin gue sama cowok gue gitu. Cuman gue dari mata samping aja gitu kan. Sosok apa ya? Laki, cuman gak tahu muda gak tahu tua, gue gak tahu, pokoknya laki aja gitu. Nah dari situ kan gue bilang tuh cowok gue, udahlah ayo gitu kan, bentar gitu. Karena emang cowok gue ini kan orangnya kalau buat hal begitu ya udahlah biarin aja. Cuman kan di posisi gue kan aduh gak enak gitu kan. Ya udah akhirnya setelah itu gue balik lagi ke temen-temen gue yang ngumpul. Nah dari situ udah tuh kita nge-packing, gue turun kan. Gue turun kisaran jam 4-an deh kayaknya, apa jam 3 jam 4-an. Udah kan gue turun pun gue muntah-muntah lagi bang. Udah kan perjalanan gue berusaha tahan, cuman gue minumin aja sampai perut gue kembung sendiri gitu. Tapi ya udahlah, udah gue rasain aja sendiri. Udah pas setelah perjalanan itu sampai kandang badak lagi udah nggak ada apa-apa. Nah cuman situ kan gue nyampe maghrib kandang badak.
gue berusaha makan dulu kan, cuman gue nggak pengen gitu karena posisinya bener-bener kayak tertekan, padahal mah nggak tertekan gitu, biasa aja, cuman kok makin gak enak. Nah terus temen gue juga yang satu sama sakit juga, tapi kan gue nggak bisa ngeliat karena gue posisi udah di dalam tenda, gue ngelekepan gitu. Udahlah, terus akhirnya tuh gue ngasih makan udah. Setelah itu kita packing. Nah kita packing kan cowok gue sama temennya ngebenerin itu kan tenda. Gue sempet salah fokus, ada tuh pohon kan, gue agak ke bawah gitu kan tendanya, ngecampnya. Nah terus gue ngeliatin aja gitu, gue pengen negesin cuman gue takut gitu, gue pengen negesin tapi gue nggak mau, tapi dia bikin gue penasaran gitu kan. Di situ dia ngeliatin terus kan, cuman ngeliatinnya tuh kayak sedih. Di situ gue ke bawah, akhirnya ke bawah juga, gue ke bawah sedih, jadi pengen nangis, cuman nanti kalau gue nangis dikira kenapa gitu kan. Nah di situ tuh dia kayak mau masuk, cuman ya udah deh gue tahan. Anak muda deh kayaknya. Iya anak muda. Perempuan. Rambutnya lumayan panjang, cuman gue nggak mau buat itu dia masuk ke tubuh gue kan. Akhirnya selesai lah gue nge-packing, gue buat berdoa di situ. Nah itu gue selesai nge-packing itu kisaran jam 1:30 deh, jam 2 udah oke, gue udah mulai buat turun. Nah pas di perjalanan itu gue udah mulai nih, aduh gak enak nih gitu kan. Gue mau ngeliat kanan ada, cuman gue nggak terlalu tegesin, intinya putih gitu. Udah kan, udah deh jangan terlalu diliatin gitu kan. Udah tuh sepanjang perjalanan itu gue nunduk itu gue posisi di belakang. Jadi posisinya itu temennya cowok gue di depan, ceweknya, terus temen gue yang lagi haid itu cowok gue, baru gue di belakang sengaja. Udah kan, terus abis gitu pas di tengah perjalanan tiba-tiba ada muka di belakang tas cowok gue. Kaget dong gue, langsung astagfirullahaladzim gitu kan. Pada nanya kenapa, pindah gitu kan. Akhirnya gue pindah, cowok gue di belakang, gue ngejagain tuh temen gue yang lagi haid juga. Terus di situ kondisi gue makin gak enak, gue muntah lagi bang, aduh gimana nih ya. Akhirnya yaudah deh gue kuat gitu kan. Udah gue jalan lagi, makin gak enak. Gue sempat ngeliat juga tuh, jadi dia bukan duduk sih, kayak intinya diem di situ, nggak tahu itu pendek, intinya kayak macam duduk gitu bang. Gue nggak mau lihat gitu. Udah tuh pas perjalanan lagi gue muntah lagi. Akhirnya gue keluarin semua tuh yang tadi habis gue makan itu kisaran jam 3-an itu gue muntah. Akhirnya gue nggak kuat, udah kan. Pas udah tuh gue perjalanan terus gue istirahat, gue sempet ngeliat dari pas jalan itu kok ada orang, cuman gue nggak mau ngomong gitu kan. Akhirnya gue itu posisi dia di sebelah gue, cuman gue diem aja karena gue takut kan itu di sebelah gitu. Sosok apa tuh? Laki-laki, duduknya tuh begini aja. Untungnya dia duduknya begitu gitu kan, gak madep ke gue. Akhirnya udah yuk jalan, gue bilang. Pas udah mau pos 4 ini, gue masih ini kan, yang lain udah pada duluan, gue jalan pelan-pelan. Cuman dari jauh gue ngeliat gitu, itu apaan gitu kan, karena posisi posnya tuh kayak begitu, tapi madepnya ke sana, bukan ke arah jalan gitu kan. Itu apaan gitu kan. Terus udah gitu duduklah tuh temen cowok gue di sampingnya. Cuman gue bilang jangan di situ, cuman gue takut gitu kan.
Jadi akhirnya gue diem aja, pokoknya intinya gue diem aja gitu, gak mau yang akhirnya gimana nanti. Di situ juga temen cowok gue ceweknya sakit gitu kan, akhirnya tukeran tas lumayan lama sih istirahat di situ. Nah itu kan udah jam 4:30, jam 4:30 lah. Mereka tuh nggak dengar, yang denger gue sama temen gue yang lagi mens doang. Itu padahal keras banget bang, orang ngorok. Itu awal sih gue bilang astagfirullahaladzim gitu, terus habis itu gue langsung bilang, lu denger nggak? Iya gue denger. Yaudah biarin aja, gue bilang kan sama temen gue yang lagi mens itu. Udah setelah itu napas sampai Telaga Biru itu kan udah agak lumayan terangan gitu kan. Itu jam 6 lah kali, apa jam 6. Gue istirahat tuh karena gue duluan udah capek banget. Gue sempet tidur tuh sama cowok gue, cuman gue bangun duluan, dia bangunnya belakangan. Di situ jadi di balik yang batu yang di pos itu kan ada batunya tuh. Pos. Di balik pos itu kan ada yang nengok gini. Aduh, di situ dalam hati, wah parah banget sih sampai ditengok gitu. Cuman cowok gue lagi ngantuk ya, masa ya gue bangunin. Dari situ dia mau masuk, cuman jangan gitu kan, jangan. Udah dari situ udah tuh langsung gue bangunin kan, karena temen gue datang untungnya. Udah gue bangunin, akhirnya gue jalan. Setelah itu gue nyampe base camp jam 7-an bang. Nah di base camp itu udah gue preparein ganti baju, gue bersih istirahat dulu sebentar. Jam 9-an baru gue jalan ke Jakarta. Begitu bang cerita selama di Pangrango gue. Nah, begitu teman-teman cerita dari Resti tentang pengalamannya ke Gunung Pangrango tahun 2020 bersama teman-temannya. Jumlahnya 6 orang ya? Iya. Nah, paling ada yang ingin gue tanya-tanya nih, Resti, tentang perjalanan lu. Sebenarnya kalau misalkan ditelisik dari pengalaman lu barusan, sebenarnya kan dari 6 orang ini kan sebenarnya hanya 1 orang teman lu yang head ya? Iya. Ada nggak sih kira-kira yang lu lakukan sampai lu mulu nih yang diliatin sama sosok-sosok di sana? Ingat gak? Kira-kira ada ngelakuin apa atau emang lu juga nggak tahu? Gue juga nggak tahu, karena gue kan nggak ngapa-ngapain di situ. Gue juga ngontrol diri gue biar supaya nggak kenapa-napa, karena kan itu bukan wilayah gue, jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Dengan biasanya gue nggak bisa diem, ini gue jadi diem. Tapi emang banyak sosok yang coba ngeliatin sosoknya dan coba mau masuk ke lu gitu. Iya. Kira-kira ada hubungannya nggak sih, kan tadi lu bilang gue nantang nih gitu. Kira-kira ada hubungan sama itu nggak, Res? Kalau sempat bilang gue kayak nantang nih bang, gue harus bisa gitu kira-kira. Ada sih. Ada ya. Iya. Jadi Nyambung kayak gitu. ada sombong dikit lah, kayak gitu nggak sih? Nah gue sempat berpikir, oh karena gue begini kali ini gitu. Cuman gue emang tipikalnya begitu, jadi ketika mungkin ya balik lagi, ya lu harus dapet. Sebenarnya niat sih ya, sebenarnya pingin gue harus bisa gitu, tapi kan mungkin anggapannya jatuhnya kayak sombong atau gimana gitu kan. Makanya mungkin banyak makhluk yang coba pingin masuk nih ke lu, paling gitu. Kalau dari temen lu yang hide itu, berdasarkan pengalaman naik sama lu, ada nggak sih yang dia rasain juga? Kan nih berdasarkan versi lu nih, setelah sampai Jakarta apakah ada info apa yang dari temen lu yang hide yang lu rasain itu? Enggak sih, paling cuman yang ngorok itu doang yang dia ceritain, selebihnya nggak ada. Itu kedengeran banget, Res? Iya, itu kenceng banget padahal bang. Jadi sempat sekali aja atau beberapa kali, Res? Itu berkali-kali. Cuman gue bingungnya. Sepanjang perjalanan lu itu. Iya. Dan yang dengar cuma lu sama yang kayak gitu. Iya. Cuman heran aja gitu gue, kok bisa yang lain gak dengar. Tapi sepanjang perjalanan itu berarti cuma lu dan temen lu yang hide itu ya? Iya. Dan terus pertanyaan ketiga nih yang gue tanya adalah, ketika ada nenek-nenek yang coba menyapa lu
di Puncak Pangrango, yang mau ke Puncak Pangrango, lu inget kan? Iya. Nah, itu sosok itu sebenarnya bermunculan kembali nggak sih pas turun? Enggak sih. Berarti setiap sosok yang ada di dalam perjalanan beda-beda itu? Iya, beda-beda. Semuanya beda-beda? Iya. Tapi gue cuma takut aja kebawa ke rumah gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak aman. ada sih, Aman. Jadi memang banyak sosok dari yang gue dengar dari cerita lu, anak muda, anak kecil, terus nenek-nenek, ya kuntilanak dan teman-temannya gitu. Nah, terakhir nih Res, kira-kira ada pesan apa sih yang pingin lu kasih ke teman-teman tentang pengalaman lu naik ke Gunung Pangrango ini? Yang bisa gue kasih sih intinya jangan neko-neko, ucapannya dijaga. Kalau emang gak bisa jangan bilang bisa dan lihat gitu, karena itu kan di gunung itu kayak real gitu dengan sendirinya, bukan karena wah gini-gininya ataupun ngada-ngada gitu. Kalau bisa sih itu jangan sampai yang akhirnya nanti yang namanya makhluk halus itu kan dia responnya cepet gitu, jadi kalau bisa jangan. Nah terus juga kalau ucapan juga dijaga banget gitu bang, jadi kalau bisa itu aja sih. Nah paling gitu teman-teman cerita dari Resti dan pesan-pesannya, paling gue cuma nambahin aja pesan-pesan dari Resti. Ya buat kalian jangan lupa berdoa lah ya, berdoa tuh penting banget, dan kalian harus yakin kalau misalkan kalian tuh masih punya Allah dan Tuhan gitu loh. Dan mungkin terima kasih Resti sebelumnya buat di mampir di ngobrol.com. Dan buat teman-teman jangan lupa follow juga Instagramnya di Resti, apa Resti namanya? Resti Yusuf, RESTYSF. Oke, nanti gue taruh di deskripsi deh, gue gak bisa nyebutinnya sama. Pokoknya nanti deskripsi gue sertain untuk Instagramnya Resti, jangan lupa buat temen-temen follow juga. Dan terima kasih buat Grace Coffee yang udah telah menyediakan tempat buat kita berdua untuk bisa ngobrol-ngobrol di sini. Untuk kalian yang berdaerah di sekitaran Tangsel, jangan lupa mampir di daerah Serenda Grace Coffee. Pokoknya kalian bisa nikmatin nongkrong-nongkrong di sini juga. Dan buat teman-teman terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan terima kasih saran dan kritiknya. Stay tune terus di ngobrol.com.